Terima kasih sudah mau melihat video yang saya buat ini. Saya sendiri bernama Muhammad Yusuf Nur Prabowo dengan NIM 143702771 SV0778 dari Prodi Komputer dan Sistem Informasi Sekolah Vokasi. Kemudian yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang model TCP/IP, TCP dan OSI. Apakah itu model? Yaitu model itu adalah suatu penggambaran dari bagaimana suatu data itu dikirim pada suatu jaringan. Jadi model ini berguna agar pengembang atau developer jaringan itu lebih mudah untuk membayangkan bagaimana suatu data itu dikirim dari suatu komputer ke komputer lain. Dan langsung saja, yaitu pada model yang pertama, yaitu model OSI. Model OSI ini atau yang bisa disebut Open System Interconnection Model adalah sebuah model yang dibuat dan dikembangkan secara resmi oleh International Standard Organization yang melakukan standarisasi proses pembentukan jaringan yang sebelumnya dimiliki oleh masing-masing vendor pembuat jaringan komputer. Jadi sebelum ada model OSI, setiap vendor pembuat jaringan komputer itu memiliki model-model masing-masing yang berbeda satu sama lainnya. Sehingga jika suatu hardware jaringan komputer dari satu vendor itu ingin mengirimkan ke hardware komputer suatu vendor lain, maka tidak bisa karena memiliki model pengiriman yang berbeda-beda. Jadi model ini digunakan, model OSI ini dibuat untuk mengatasinya. Kemudian berikut ini adalah model OSI. Ada 7 layer, yaitu application, presentation, session, transportation, network, data link, dan physical. Dan selanjutnya yaitu model TCP/IP. Model TCP/IP atau biasa disebut Transmission Control Internet Protocol adalah model jaringan yang digunakan untuk komunikasi data dalam proses tukar-menukar informasi di internet. Kemudian berikut ini gambar dari model TCP/IP. Ada 4 layer, yaitu application, transportation, internet layer, kemudian network interface layer. Berbeda dengan model OSI yang ada 7 layer. Kemudian berikut ini perbandingannya, yaitu pada OSI ada 7, ya, ada application, presentation, dan session, sedangkan pada TCP/IP digabung menjadi satu, yaitu application. Dan pada layer keempat ada transportation, dan pada TCP/IP juga sama. Kemudian pada OSI disebut network, pada TCP/IP disebut internet. Kemudian pada OSI layer kedua dan pertama yaitu data link dan physical, sedangkan pada TCP/IP digabung menjadi satu, yaitu pada layer network access. Dan perbandingan secara umum, OSI jarang diimplementasikan karena kompleks dan mahal, lebih cenderung digunakan sebagai bahan pembelajaran. Model OSI dibuat terlebih dahulu, baru protokolnya, sehingga protokol yang dibuat ini dapat mudah diganti ketika teknologi juga berganti, karena protokol tersebut menyesuaikan OSI. Kemudian teknologi yang dibuat juga akan menyesuaikan pada OSI layer, model OSI tersebut, sehingga akan sama walaupun teknologi berganti. Dan pada TCP/IP, sebuah standar yang diadopsi seluruh dunia, protokol ada dulu, jadi protokolnya itu dibuat terlebih dahulu, kemudian modelnya itu menyesuaikan protokol yang sudah dibuat tersebut, sehingga jika ada teknologi baru, maka model tersebut tidak dapat sebagai acuan untuk teknologi tersebut. Sehingga kemudian sebagai standar yang terkenal untuk internet networking karena relatif sederhana, tahan banting daripada OSI, tersedia secara gratis pada setiap hardware dan platform sistem operasi, dan digunakan pada internet. Dan perbandingan secara umum selanjutnya itu implementasi model OSI menekankan pada penyediaan layanan transfer data yang reliable, sementara TCP/IP memperlakukan reliability sebagai masalah end-to-end. Kemudian setiap layer pada OSI mendeteksi dan menangani kesalahan pada semua data yang dikirimkan. Dan pada layer transport pada OSI memeriksa reliability di source to destination. Kemudian layer application.
Layer pertama pada OSI model atau TCP/IP model. Layer ini merupakan layer teratas pada model referensi. Layer ini menyediakan kumpulan interface untuk aplikasi supaya dapat memperoleh akses ke jaringan internet atau komputer, kemudian yang mendukung aplikasi secara langsung. Interface yang ini disebut dengan API atau Application Programming Interface. Contoh dari aplikasi pada application layer yaitu web server, yaitu digunakan untuk menyediakan layanan website pada jaringan komputer. Kemudian web server ini dibagi menjadi dua, yaitu ada HTTP dan HTTPS. Perbedaannya yaitu jika HTTP maka data yang dikirim itu tidak dienkripsi sehingga dapat mudah dilihat oleh pengguna lain, sedangkan HTTPS maka data yang dikirim akan dienkripsi terlebih dahulu sehingga lebih aman. Dan yang selanjutnya jika HTTP menggunakan port 80 sedangkan HTTPS menggunakan port 443. Kemudian yang selanjutnya yaitu mail, yaitu seperti namanya, yaitu digunakan untuk berkirim pesan. Dan ada 3 application yang menggunakan ini yaitu SMTP, POP3, IMAP. Perbedaannya yaitu jika SMTP digunakan untuk mengirimkan email, sedangkan POP3 dan IMAP digunakan untuk membaca. Dan perbedaan dari POP3 dan IMAP sendiri yaitu bagaimana cara membacanya, yaitu jika yang satunya itu tidak disimpan terlebih dahulu pada suatu komputer atau dibaca langsung secara online seperti Google Mail, kemudian jika yang satunya yaitu akan disimpan terlebih dahulu sebelum dibaca. Dan selanjutnya yaitu FTP atau File Transfer Protocol. Seperti namanya, yaitu digunakan untuk berkirim file pada suatu jaringan komputer. Kemudian yang keempat yaitu DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol. Pada jaringan komputer dikenal dengan IP address. IP address ini biasanya dapat disetting secara manual, tetapi dengan DHCP ini maka IP address tersebut akan terkonfigurasi secara otomatis. Kemudian telnet yaitu telecommunication network, yaitu digunakan untuk remote host lain pada suatu jaringan komputer. Dan DNS atau Domain Name Servers digunakan untuk memberi nama pada IP address, sehingga pengguna komputer tidak perlu mengingat IP address yang sulit diingat, tetapi cukup mengingat domainnya saja, sehingga mempermudah. Dan yang selanjutnya itu SNMP, yaitu digunakan oleh administrator jaringan untuk manajemen aplikasi-aplikasi pada suatu jaringan komputer. Dan layer selanjutnya yaitu layer presentation. Layer ini menangani informasi tentang protokol data untuk komunikasi pada jaringan. Hal ini dapat terjadi dengan mengkonversi data ke dalam format generik yang dimengerti oleh kedua belah pihak. Sehingga layer presentation ini digunakan agar data yang dikirim oleh pengirim itu dapat memiliki format yang sama dengan pihak yang menerima, sehingga penerima dapat membaca data yang dikirim oleh pengirim. Dan tidak ada dalam model TCP/IP. Pada TCP/IP fungsi ini disediakan oleh layer application. Kemudian layer session, itu layer yang mengatur dialog dua komputer yang berkomunikasi dalam jaringan yang disebut dengan session. Tidak ada pada model TCP/IP, dan pada TCP/IP karakteristik ini disediakan oleh protokol TCP. Maksudnya layer session ini yaitu ketika suatu komputer ingin berkomunikasi dengan komputer lain, maka sebelum komputer ini dapat berkomunikasi, maka sebelumnya ada pengiriman data yang meminta agar komunikasi yang tersebut dibuat pada komputer atau host penerima, kemudian pada host pengirim meminta agar dibuatkan jalur khusus untuk berkomunikasi. Nah, pada OSI model, layer session ini berfungsi itu, tetapi jika pada model TCP/IP, fungsi ini disediakan oleh protokol.
akan dijelaskan pada selanjutnya, yaitu kemudian pada layer transportation, layer keempat dari OSI, dan layer kedua pada TCP/IP. Fungsi layer ini yaitu menyediakan transfer data yang transparan dari sumber ke tujuannya. Transport bertanggung jawab untuk menciptakan dan memelihara end-to-end koneksi, memastikan bit yang diterima adalah sama dengan bit yang dikirimkan, dengan urutan sama dan tanpa modifikasi atau hilang atau duplikasi. Dan pada layer transport ini ada dua protokol tadi, yaitu ada TCP/IP dan UDP. Dan ini adalah three-way handshake yang digunakan oleh protokol TCP/IP yang akan dijelaskan nanti, yaitu, dan perbedaannya yaitu jika TCP itu reliable dan sedangkan UDP unreliable. Sehingga jika TCP itu data yang diterima itu pasti sama, sedangkan jika UDP tidak dapat berbeda sehingga tidak reliable. Dan jika UDP lebih cepat dan low overhead akan dijelaskan di bawah. Kemudian jika TCP connection oriented, dan jika UDP connectionless. Maksudnya yaitu jika TCP itu sebelum data dikirim, maka sebelumnya akan dibuatkan jalur khusus untuk saling berkomunikasi dan dipastikan bahwa jalur tersebut tidak akan putus sebelum data itu dikirim. Sedangkan jika UDP connectionless, jadi data dikirim tetapi UDP sudah tidak akan bertanggung jawab jika data itu hilang atau error. Dan jika TCP ada acknowledgement, dengan di UDP tanpa acknowledgement. Nah, pada TCP mengirim ulang data yang hilang, sedangkan pada UDP tidak ada pengiriman ulang. Jadi jika di TCP itu ada data yang error atau hilang atau ada yang rusak, maka akan dikirim ulang sampai data itu sama atau tidak rusak. Kemudian jika di UDP, jika ada data yang hilang atau rusak, maka tidak akan dikirim ulang. Dan pada TCP/IP ada sequencing, dengan di UDP tidak ada sequencing. Data yang diberikan ke layar atas sesuai dengan datangnya data, jadi berurutan. Jika ada data yang pertama masuk, langsung akan dikirim ke layar ke atasnya. Sedangkan pada TCP, data yang diterima itu biasanya ada data yang sudah sempurna atau 100% diterima, ada data yang belum, maka akan saling bergantian untuk mengirimnya ke layar atas. Dan jika di TCP, BDU disebut segmen, sedangkan di UDP disebut diagram. Dan ini yang disebut overhead. Maksudnya overhead itu adalah informasi yang disematkan pada data yang dikirim, seperti informasi pengirim, penerima, kemudian jumlah data, kemudian berapa data yang dikirim. Sedangkan jika UDP biasanya itu hanya pengirim dan penerima, tanpa memikirkan apakah data itu berapa data itu yang dikirim, sehingga biasanya file atau data yang dikirim melewati jaringan dengan TCP lebih besar dibandingkan dengan UDP yang lebih kecil. Dan TCP itu digunakan web, email, kemudian file transfer. Karena web, email, file transfer ini jika ada data yang hilang, maka jika pada web tampilan akan error, kemudian jika di email informasi yang diterima itu tidak akan sempurna. Kemudian jika ada data yang hilang, maka akan korup. Sedangkan jika UDP itu biasanya digunakan pada video streaming dan VoIP, karena pada video streaming itu mementingkan kecepatan. Kemudian jika ada data diterima error, maka akan langsung dilewati ke data selanjutnya. Dan jika selanjutnya itu VoIP atau voice on over internet, itu digunakan untuk menelepon lewat internet. Kemudian layer selanjutnya itu layer network. Pada OSI disebut network, sedangkan pada TCP/IP disebut dengan internet. Dan pada
Seperti pada layer OSI lainnya, layer ini menyediakan layanan connectionless dan connection oriented. Arsitektur TCP/IP hanya menyediakan layanan connectionless. Dan yang selanjutnya yaitu internet address. Sering disebut dengan IP address, berisi angka sebesar 32 bit dan dibagi menjadi 4. Jadi setiap bagian itu ada 8 bit, dan karena 8 bit pada biner itu jika dikonversi menjadi desimal maka akan menjadi 255 jika penuh satunya. Jadi pada setiap bagian itu paling maksimal yaitu 255, sehingga pada gambar tersebut salah. Dan layer selanjutnya itu layer data link dan physical. Pada OSI ada dua layer yaitu data link dan physical, sedangkan pada TCP/IP digabung menjadi satu yaitu pada layer network access. Data link layer adalah layer kedua dari bawah dalam suatu model OSI yang dapat melakukan konversi pada frame-frame jaringan yang berisi data yang dikirimkan menjadi bit-bit yang mentah agar dapat diproses oleh fisik. Jadi data-data dari layer atas yang diterima oleh data link akan dibagi-bagi menjadi frame, sehingga frame tersebut dapat diubah menjadi bit-bit oleh physical. Dan dengan kata lain, layer data link mengubah aliran bit dari fisik ke frame-frame data dan sebaliknya, dan menyediakan transfer bebas kesalahan dari suatu node ke node lainnya. Dan fungsi layer physical adalah menyediakan koneksi fisik untuk transmisi bit secara mekanik, elektrik, fungsional, dan prosedural. Perbandingan dengan TCP/IP yaitu kedua layer OSI ini digabung menjadi layer network access. Dan contoh dari physical layer yaitu copper kabel atau kabel tembaga, kemudian fiber optik, wireless, kabel unshielded twisted pipe atau UTP, kemudian kabel shielded twister pipe atau STP. Unshielded twister pipe yaitu pada kabel ini tidak akan ada lapisan pelindung, sedangkan pada shielded ada lapisan pelindung. Pelindung ini digunakan untuk mengurangi interferensi dari gelombang-gelombang luar sehingga akan mempengaruhi data yang dikirimkan. Dan yang selanjutnya yaitu cara kerjanya, yaitu jadi setiap data itu melewati suatu layer maka akan ditambahi data-data lain yang seperti yang tadi yaitu disebut dengan overhead. Jadi setiap ada data dan setelah diterima maka data itu akan diambil satu-satu sampai layer application. Dan tadi yaitu video yang saya buat, semoga bermanfaat. Terima kasih.